Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan cintanya kepada kita boleh dapat bangun pagi dan kita bersiap untuk mendengarkan renungan suling pada hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan renungan suling bersama, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, mengucap syukur untuk kasih dan cintamu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh dapat bangun pagi dengan keadaan yang sehat, itu semua karena anugerah dan pemeliharaan-Mu saja Bapa. Dan saat ini kami bersiap untuk mendengarkan renungan suling pada hari ini. Kiranya renungan suling yang akan kami dengar dapat menjadi sumber kedamaian di hati kami, menjadi sumber kekuatan, sumber berkat, dan dapat bermanfaat bagi sesama di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan suling pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 berjudul Belajarlah dari Semut. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal 6 ayat 1 sampai dengan 19. Di dalam kitab Amsal 6 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Tentu saja tidak ada di antara kita yang tidak pernah melihat semut. Meskipun bertubuh kecil, namun kehadirannya yang berkoloni seringkali mengganggu kenyamanan kita. Keberadaannya sulit terdeteksi. Tidak tahu dari mana, tahu-tahu sudah ada. Misalnya, ketika kita tidak sengaja menumpahkan gula, maka dalam sekejap saja semut yang entah keberadaannya dari mana sudah datang menyerbu. Tentu hal ini sangat menyebalkan. Meskipun terkadang mengganggu dan menyebalkan, penulis Amsal mengajak kepada kita untuk mengamati semut dan belajar hal penting dari mereka. Penulis Amsal memuji kerajinan semut dan menjadikannya sebagai contoh bagi orang yang mau hidup dengan giat dan bijaksana. Kita bisa belajar dari seekor semut kecil, kerjasama, giat, dan pantang menyerah. Di dalam Amsal 6 ayat 8 dikatakan bahwa semut menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini menunjukkan bahwa semut sangat memperhatikan dan mengenali musim dengan baik. Sekalipun semut binatang yang kecil, semut rajin bekerja di musim panas. Semut tidak mudah menyerah dan ia tidak berhenti bekerja sebelum sarangnya penuh. Bahkan, jika ada makanan yang lebih besar dari dirinya, semut akan memanggil teman-temannya untuk menyeret makanan itu secara beramai-ramai. Ini ada pada ayat ke-7 dan ke-8. Makanan yang terkumpul kemudian dinikmati bersama, tanpa bersaing dan saling membunuh. Mereka hidup berkelompok dalam satu koloni yang saling menopang, percaya, dan rukun. Dari semut, penulis Amsal meminta kita untuk belajar menjadi pribadi yang lebih bijak. Kalau saat ini jalan yang akan kita lalui terhalang atau mengalami kegagalan, jangan putus asa. Kita bisa mencari jalan lain, apalagi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan selalu memberi kita jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi, rintangan bukanlah alasan untuk berhenti berusaha. Kita juga harus terus tolong-menolong dan saling bekerja sama dengan orang lain, agar setiap beban yang berat akan terasa ringan. Seperti kata pepatah, usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Karenanya, saat menginginkan sesuatu, kita harus bersungguh-sungguh dalam mengusahakannya. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pokok doa pada hari ini, kita berdoa untuk rencana renovasi tahap kedua, yaitu perbaikan atap gereja dengan kebutuhan dana sekitar 30 juta, agar bisa tercukupi dan terlaksana. Demikian renungan suling yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Kiranya renungan suling yang telah kita dengar dapat menjadi sumber kekuatan, sumber kedamaian, dan menjadi sumber berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.